Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMP Islam Sunan Bejagung, mata pelajaran matematika dengan materi bilangan untuk kelas 7. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ustazah berharap semuanya baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita ucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim agar diberikan kelancaran sampai akhir materi ini selesai. Oke, untuk bagian yang F di sini lanjutan dari pecahan ya. Membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama nanti yang akan kita bahas adalah membandingkan dua pecahan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nanti akan ada contoh soal dan juga latihan soal. Untuk yang pertama yaitu membandingkan dua pecahan. Coba diperhatikan pada gambar garis bilangan tersebut. Di situ ada sebuah garis bilangan yang mana ada anak panah, semakin ke kiri nilai pecahannya akan semakin kecil dan semakin ke kanan maka nilai pecahannya akan semakin besar. Diperhatikan contohnya, di situ ada pecahan 3/4 di kanan, 1/5. Sehingga bisa ditulis bahwa 3/4 lebih besar dari 1/4. Kenapa? Karena nilai 3/4 itu letaknya di sebelah kanan dari 1/4. Jadi 3/4 itu lebih besar. Atau nanti bisa menggunakan perkalian silang. Seperti contoh 3 dikali 4, 1 dikali 4. Nanti hasilnya menjadi 12 dan 4. 12 dan 4 nilainya besar 12. Jadi 12 lebih dari 4. Contoh yang nomor 2. Di situ ada pecahan negatif 2/4 dan negatif 5/4. Negatif 2/4 letaknya di kanan, negatif 5/4. Jadi, negatif 2/4 lebih besar dari negatif 5/4 karena negatif 2/4 nilainya di sebelah kanan dari negatif 5/4. Kalau kita kerjakan dengan perkalian silang, negatif 2 dikali 4 atau 4 dikali 5 sama dengan negatif 4 dan negatif 20. Jadi, negatif 4 lebih besar dari negatif 20. Sekarang contoh yang ketiga, yaitu 6/4 di kiri 9/4. Sehingga bisa ditulis bahwa 6/4 lebih kecil dari 9/4. Kenapa? Karena 6/4 itu letaknya di sebelah kiri 9/4. Jadi kalau kita menyelesaikan dengan perkalian silang, 3 dikali 4 sama dengan 12, 9 dikali 2 sama dengan 18. Jadi 12 lebih kecil dari 18. Itu cara untuk membandingkan. Contoh yang terakhir, yaitu negatif 9/4 di kiri dari negatif 7/4. Karena negatif 9/4 letaknya di sebelah kiri dari negatif 7/4, maka negatif 9/4 lebih kecil dari negatif 7/4. Kalau ditulis silang, negatif 9 dikali 4, negatif 7 dikali 4. Jadi, negatif 36 dan negatif 28. Negatif 36 lebih kecil dari negatif 28. Jadi, saya tekankan lagi, semakin ke kiri, nilai pecahannya semakin kecil, dan semakin ke kanan, nilai pecahannya akan semakin besar. Kesimpulan, misalkan diketahui pecahan A per B, C per B, dan C per D. Dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0.
A. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Yang pertama, pecahan A per B kurang dari C per B. Maka A lebih kecil dari C. Yang kedua adalah pecahan A per B lebih besar dari C per B. Maka hasilnya adalah A lebih besar dari C. Ini adalah rumus. Yang B, membandingkan pecahan berpenyebut beda. Yang pertama, contohnya di situ rumusnya, pecahan A per B kurang dari C per D, maka pakai perkalian silang. Jadi A dikali D, C dikali B. Yang kedua, pecahan untuk A per B lebih besar dari C per D juga sama. Penyelesaiannya adalah memakai perkalian silang. A dikali D, C dikali B. Jadi, kalau membandingkan pecahan dengan berpenyebut sama, tinggal yang atas ya. A per B kurang dari C per B, maka jadi A kurang dari C. Kalau lebih dari, tinggal dibalik tandanya, A lebih dari C. Kalau membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka proses penyelesaiannya bisa menggunakan perkalian silang, seperti yang sudah saya jelaskan pada rumus tersebut. Perhatikan contoh soal nomor 1 di situ 3/4 dan 7/8. Diperhatikan penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, seperti pada rumus yang awal, maka bisa menggunakan cara perkalian silang. Jadi 3 dikali 8, 4 dikali 7. Hasilnya 24 dan 28. Dari hasil tersebut, bisa dilihat bahwa 24 itu lebih kecil dari 28. Jadi tanda perbandingan yang tepat adalah kurang dari. Contoh yang nomor 2, di situ ada sebuah pecahan. Itu adalah pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran, maka harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi, 21/4 sama dengan 9/4, 5/7 sama dengan 12/7. Dilihat, penyebutnya berbeda. Jadi kita menggunakan cara perkalian silang. 9 dikali 7, 12 dikali 4. Hasilnya 63 dan 48. Dari situ 63 nilainya lebih besar dari 48. Jadi tanda perbandingan yang tepat adalah lebih dari. Yang kedua adalah mengurutkan bilangan pecahan. Bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan yang sejenis, lalu membandingkannya. Kemudian mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Perhatikan contoh soal. Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli 1/2 kg telur, 3/4 kg terigu, dan 0,4 kg gula. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling besar. Diperhatikan jawabannya. Itu ada satu pecahan desimal bisa dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi berat telur 1/2 kg, berat terigu 3/4 kg, berat gula 0,4 kg atau sama dengan 4/10 kg. Penyebut pecahan 1/2, 3/4, dan 4/10 adalah 2, 4, dan 10. Jadi bilangan yang habis dibagi angka 2, 4, dan 10 adalah 20. Untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 1/2, 3/4, dan
4/10 yang berpenyebut 20, maka hasilnya adalah 10/20, 15/20, dan 8/20. Dari situ sudah bisa disimpulkan bahwa urutan belanjaan Bu Santi dari yang terberat adalah terigu, telur, dan gula. Sekarang diperhatikan latihan soal. Ini wajib dikerjakan dan dikumpulkan. Di kelas 7A, sebanyak 30% siswa ikut ekstrakurikuler renang, 9/20 bagian siswa ikut ekstrakurikuler sains, dan 1/4 bagian siswa ikut ekstrakurikuler musik. Ekstrakurikuler apa yang paling banyak diikuti siswa? Berarti nilai yang tertinggi nanti adalah hasilnya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya adalah bagian G, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ada 3 tahap, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan desimal. Nanti akan ada contoh soal dan juga latihan-latihan soal. Yuk kita bahas satu per satu. Pertama, penjumlahan bilangan pecahan. Diperhatikan di situ ada contoh 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Ini contoh yang paling mudah ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka sudah tidak perlu untuk menyamakan penyebut. Tinggal pembilangnya saja yang ditambah dan penyebutnya tetap. Contoh yang kedua, di situ 1/2 dan 1/3. Penyebutnya berbeda. Kalau penyebut kedua pecahan di sini berbeda, maka harus disamakan dulu. Cara menyamakan penyebut adalah mencari KPK dari penyebut. Jadi KPK 2 dan 3, 6. Jadi penyebutnya adalah 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 dikali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Maka kalau sudah sama penyebutnya, tinggal pembilangnya ditambah. Hasilnya adalah 5/6. Jadi, kesimpulannya, penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Kalau penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, dapat dilakukan dengan menyamakan dulu penyebutnya terlebih dahulu, baru kemudian menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap sama. Untuk pengurangan bilangan pecahan, caranya hampir sama dengan penjumlahan, cuma bedanya ini adalah dikurangi. Diperhatikan contoh 4/7 dikurangi 2/7. Di sini penyebutnya adalah sama. Kalau penyebutnya sama, berarti pembilangnya tinggal dikurangkan dan penyebutnya tetap. Jadi tinggal 4 dikurangi 2 sama dengan 2/7. Ini jika penyebut kedua pecahan itu sama. Contoh yang kedua, jika penyebut kedua pecahan itu berbeda. Contohnya 3/4 dikurangi 3/8. 4 dan 8 di sini berbeda, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Jadi, angka yang bisa membagi 4 dan 8 adalah 8. Atau mencari KPK dari 4 dan 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6/8 dikurangi 3/8. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dikurangkan. 6 dikurangi 3/8. Hasilnya adalah 3/8. Kesimpulannya, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama
dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Sedangkan pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Yang pertama adalah contoh penjumlahan. Diperhatikan di situ ada angka 0,73 ditambah 0,21. Diperhatikan letak tanda koma. Nanti caranya bisa dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Dengan syarat tanda koma harus diletakkan sama. Ya, harus disamakan seperti diperhatikan contoh 0,73 ditambah 0,21 sama dengan 0,94. Contoh yang kedua adalah contoh pengurangan. Nanti caranya juga sama. Kita bisa menggunakan cara pengurangan dengan cara bersusun pendek. Ya. Diperhatikan 12,63 dikurangi 0,231. Ya, komanya disamakan dulu. 12,63 karena yang terakhir di situ ada 1/100-an, maka 63 itu harus dikasih tambah 0. 0 di sini adalah bantuan, ya. Maka ditambah angka 0 biar tidak mengubah nilai. 0 dikurangi 1 tidak bisa sama ya, kita bisa menggunakan dengan cara meminjam. Sudah pernah dipelajari di waktu SD ya, kalau pengurangan tidak bisa dikurangkan berarti harus meminjam di depannya. Maka hasilnya adalah 12,399. Coba diperhatikan contoh soal di bawah ini ya. Pak Romi mempunyai sebidang tanah, sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan, 25%-nya untuk kolam, dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Jadi luas tanah untuk kebun itu misalkan ada 1. Jadi tinggal 1 dikurangi sepertiga dikurangi 25%. Sama dengan 1 dikurangi sepertiga dikurangi 25/100. Maka penyebutnya di sini bisa disamakan dulu ya. 1 dikurangi sepertiga. 1 di sini sama dengan 3/3 dikurangi 1/3. Maka hasilnya 2/3 dikurangi 25/100. Penyebutnya disamakan menjadi 300. Jadi 200/300 dikurangi 75/300. Maka hasilnya adalah 125/300. Kalau disederhanakan, pembilang dan penyebut bisa dibagikan angka 25. Maka hasil penyederhanaannya menjadi 5/12. Jadi, bagian yang digunakan untuk kebun adalah 5/12 bagian. Oke anak-anak, yang terakhir adalah latihan soal. Di situ Ustazah Dwi sudah sediakan 4 soal. Coba kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah dan penjelasan yang sudah Ustazah Dwi jelaskan di awal. Dicoba dulu dikerjakan. Jangan lupa diteliti kembali setelah mengerjakan ya. Semoga sukses. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.